Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kita dalam keadaan sehat dan masih semangat ya nak ya. Masih tetap di puisi rakyat. Ya, kemarin kalian sudah belajar, bahkan sudah membuat dan sudah mengumpulkan dari puisi rakyat tersebut. Di antaranya pantun, gurindam, dan juga syair. Iya, kalian masih ingat di situ. Nah, setelah kalian membuat, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana menyimpulkan isi dari puisi rakyat tersebut. Ya, kali ini kita masih tetap belajar tentang puisi rakyat dengan menyimpulkan isinya, isi dari puisi rakyat tersebut. Isi dari pantun, isi dari gurindam, dan juga syair. Oke. Kita perhatikan di sini. Menyimpulkan isi puisi rakyat, ya, menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Kalian tentu tahu puisi rakyat itu adalah puisi lama, ya, yang merupakan jenis puisi yang berkembang pada kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu tradisi masyarakat setempat. Puisi itu tersebar secara lisan dan pada umumnya bentuknya bersifat baku atau terikat oleh berbagai ketentuan seperti banyaknya larik, banyaknya bait, banyaknya suku kata, dan pada setiap larik itu ada pola rimanya, sajaknya, ada AB-AB ataupun yang AA itu ya. Nah, puisi-puisi itu digunakan dalam upacara-upacara adat. Mungkin pula bisa digunakan dalam pergaulan sehari-hari kita. Nah, contoh dari puisi rakyat kalian pasti sudah masih ingat ya. Pantun, iya, syair, dan gurindam. Oke, sekarang kita menyimpulkan bagaimana cara menyimpulkan isi pantun, ya. Nah, menyimpulkan isi pantun bagaimana? Kalian pasti ingat apa sih pantun itu? Pantun itu jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ya, masih ingat kan? Nah, fungsi pantun sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, melalui pantun kita bisa menghibur orang dengan permainan bunyi, bahasa, atau menyindir untuk menegur bahwa suatu itu kurang baik. Nah, secara tidak langsung memberikan nasihat pada pendengarnya. Oke. Nah, isi pantun terletak pada baris ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu, kalau kita menyimpulkan, itu kita harus melihat berdasarkan isinya yang terletak pada baris ke-3 dan ke-4. Misalnya seperti ini. Ibu pergi membeli baju. Baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau berkepala batu, nasihat ibu harus didengar. Ini maksud dari janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, kita melihatnya dari isinya, baris ke-3 dan 4. Yaitu, patuhilah nasihat ibu agar kita menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Itu maksudnya seperti itu. Itu menyimpulkan sebuah isi pantun. Kemudian setelah kita menyimpulkan isi pantun, kalian sudah tahu ya dan mengerti, paham ya tentang dalam pengisian pantun. Nah, menyimpulkan isi pantun. Nah, sekarang kita ke syair. Nah, kalau syair ini kemarin isi syair itu terletak pada semua baris, itu semuanya isi ya. Iya, tidak ada lampiran, tidak ada masalah. Ya, kalau gurindam kemarin kan ada masalah, kemudian ada jawaban. Tapi di sini kalau syair itu semuanya berupa isi. Jadi setiap barisnya berupa isi. Ini yang harus kita simpulkan dan kita baca satu persatu. Nah, ini syair semua baris merupakan kisah atau berupa cerita. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kiasan.
Nah, untuk menyimpulkan syair harus berdasarkan semua larik. Jadi tidak boleh dipisah-pisah seperti pantun tadi. Kalau pantun kan kita ambil isinya baris ketiga dan keempat. Tapi kalau syair ini berdasarkan pada semua larik. Ya. Nah, macam-macam syair. Antara lain ada syair agama. Ya, hal ini mungkin ya sering muncul pada waktu masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian syair ini bermaksud sebagai menghiasi suatu hal. Dari macam syair lainnya yaitu ada syair panji, ada romantika, ada sejarah, bahkan ada kehidupan dan syair persahabatan. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkannya? Contohnya seperti ini. Nih, ada sebuah syair ya. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita. Sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas, lagi subur. Rakyat teratur hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan elok parasnya, adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada tandingannya. Nah, ini harus terbaca semua bahwa di sini ini menyatakan hidup di dalam bermasyarakat itu hendaknya selalu rukun dan damai di bawah pimpinan seorang raja yang adil. Tadi di situ ya. Jadi itu di sini menyimpulkan isi syair itu harus dibaca semuanya. Nah, beda lagi kalau kita menyimpulkan isi gurindam. Nah, kalian masih ingat gurindam itu apa? Gurindam itu syarat dengan agama dan moralnya. Dan tidak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan sebagai norma dalam kehidupan. Di dalam gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama berisi soal dan masalah, sedangkan baris keduanya itu berisi jawaban. Ya, nah, jawaban dari permasalahan tersebut. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris keduanya, ya. Jadi tadi kalau pantun itu isinya berada di baris 3 dan 4. Kalau syair itu seluruhnya setiap barisnya itu berisi tentang isi dari kesimpulannya, sedangkan kalau gurindam itu baris yang kedua yang merupakan isi dari kesimpulan gurindam tersebut. Nah, isi atau maksud dari gurindam itu ada pada baris kedua. Maksudnya seperti itu tadi. Nah, lalu kalau kita melihat contohnya, misalnya seperti ini. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Nah, nih, berarti ini bisa disimpulkan dari baris keduanya. Jadi hendaklah kita itu melihat tingkah laku seseorang untuk mengenal kebaikannya dari kelakuannya, tingkah lakunya. Ini maksudnya seperti itu. Nah, sudah jelas ya nak ya untuk cara menyimpulkan puisi rakyat dari pantun, gurindam dan juga syair. Sudah mengerti ya? Oke. Kalau sudah mengerti, silakan dibuka LKS-nya. Kamu kerjakan soal yang A dan B itu. Ya, soal A dan B, A pilihan ganda, yang B adalah isian. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian kurang jelas, bisa langsung tanya atau japri ke Ibu. Tapi untuk kali ini Ibu minta nanti kalian melaksanakan foto dan tugasnya itu dikumpulkan lewat grup. Tidak perlu dijapri. Kalau bertanya boleh japri. Tapi kalau misalnya kalian mengumpulkan foto dan tugasnya semua melalui grup. Biar pengawas juga mengerti siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Oke. Sampai di sini dulu.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.